Salam Jimatres, salam satu misteri. Saya Ki Banu Asmoro. Jimatres dimanapun Anda berada, Istana Kepresidenan RI, tempat Presiden Joko Widodo berkantor, menjadi salah satu bangunan terpenting dan saksi bisu perjalanan bangsa saat ini. Sejumlah keputusan penting disampaikan di sana. Istana Kepresidenan juga menjadi tempat menerima tamu negara. Karena itu tak salah bila Istana Negara juga disebut menjadi simbol kedaulatan sebuah negara. Di banyak negara, bangunan Istana Kepresidenan kebanyakan merupakan bangunan tua yang telah berusia lebih dari 1 abad. Di Indonesia, kompleks Istana Kepresidenan yang berada di Jalan Medan Merdeka Utara merupakan bangunan sisa peninggalan kolonial Belanda yang pembangunannya baru dimulai pada 1796. Beberapa bangunan yang hingga kini kokoh dan menjadi tempat kegiatan kenegaraan antara lain Istana Negara, Istana Merdeka, dan Wisma Negara. Lepas dari sisi penting dan bersejarah Istana Kepresidenan, ada sejumlah cerita unik dan misterius yang hingga kini belum terpecahkan. Salah satunya mengenai rumor kalau Istana Kepresidenan berhantu dan menyibak sejumlah kisah seram. Empat kisah mistis di Istana Kepresidenan Jakarta. Yang pertama, hantu penghuni Istana Presiden. Rumor soal cerita bangunan Istana Kepresidenan Jakarta berhantu bukan hanya isapan jempol. Sejumlah orang yang kerap beraktivitas di lingkungan istana mengaku pernah merasakan seramnya lingkungan istana. Putri kandung Presiden ketiga Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid, mengakui hal itu. Dia bahkan sempat mengingatkan Presiden Jokowi yang kala itu baru dilantik menjadi presiden pada 2014 lalu bahwa bangunan di istana mempunyai hawa mistik. Misalnya AC yang terlalu dingin karena dipasang sentral, banyak tikus dan banyak nyamuk dan banyak hantunya pula. Rumor Istana Presiden berhantu juga sempat disampaikan oleh penulis buku Gus Dur, Greg Barton. Dalam bukunya menyebut kalau Presiden Soeharto tidak pernah tidur di istana selama 32 tahun berkuasa. Greg Barton mengungkapkan Soeharto tidak berani tidur di Istana Merdeka karena takut dengan hantu-hantunya. Adanya makhluk halus di lingkup Istana Merdeka juga dibenarkan Munib Huda Muhammad, mantan ajudan Gus Dur. Dia mengatakan orang-orang di Istana Merdeka meyakini ada hantu menghuni istana itu. Yang kedua, terowongan bawah tanah istana. Rumor adanya terowongan bawah tanah rahasia di Istana Kepresidenan sempat menjadi pembahasan hangat di kalangan publik. Kabarnya, terowongan itu terhubung ke sebuah jalan rahasia yang kini belum diketahui kepastiannya. Kabar mengenai adanya terowongan rahasia itu sempat kembali mencuat saat pemerintah Provinsi DKI bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut melakukan pengecekan saluran air tanah di sekitar istana. Saat membersihkan saluran itu, pasukan TNI AL dari Detasemen 4 Komando Pasukan Katak Kormabar Angkatan Laut menemukan dugaan terowongan dari saluran air kuno yang disinyalir tembus ke dalam Istana Presiden.
Saluran itu masuk melalui Jalan Medan Merdeka Utara atau seberang Istana Kepresidenan. Dari 6 saluran air di sekitar istana diketahui ada 2 saluran air yang bisa membawa seseorang masuk ke dalam istana presiden. Yang ketiga, kisah Ki Hujan yang misterius. Istana Kepresidenan yang dulunya bernama Istana Gambir mempunyai sisi lain untuk dicermati. Salah satu yang menarik perhatian adalah keberadaan Ki Hujan. Ki Hujan bukanlah nama orang, melainkan nama sebuah pohon trembesi berukuran besar. Pohon besar itu berada persis di tengah-tengah halaman istana, di antara Istana Merdeka dan Istana Negara. Pohon trembesi itu sudah ada sejak 1870. Usianya bahkan lebih tua 3 tahun dari bangunan istana yang selesai dibangun tahun 1879. Ki Hujan hingga kini masih berdiri kokoh. Cabang pohonnya menjulur ke segala arah, membentuk payung besar yang menaungi hamparan rumput hijau yang ada di bawahnya. Saking besarnya, 2 cabang Ki Hujan yang berukuran jumbo harus disanggah besi agar tidak menyentuh tanah dan patah akibat menahan beban berat dan faktor usia. Agar tetap indah dipandang mata, petugas kebersihan istana rutin setiap hari membersihkan taman dan daun-daun Ki Hujan yang gugur ke tanah. Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi kerap menggelar acara resmi di bawah Ki Hujan. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga kerap bertemu menterinya di gazebo yang dibangun di bawah Ki Hujan. Bahkan Presiden Jokowi beberapa kali mengumumkan keputusan penting di sekitar Ki Hujan. Di antaranya saat Jokowi mengumumkan nama-nama menteri yang akan mengisi kabinetnya. Terakhir, Presiden Jokowi menjadikan taman tempat Ki Hujan berdiri sebagai lokasi jamuan makan malam tamu negara yang mengikuti konferensi Asia Afrika. Yang keempat, ranjang Bung Karno di Istana Merdeka. Presiden pertama Indonesia Soekarno tak pernah kehilangan pesonanya. Sampai kini kisah perjuangan dan pemikiran Bung Karno masih awet dan diperbincangkan berbagai lapisan masyarakat. Saking kuatnya aura Bung Karno sampai-sampai segala hal yang berkaitan dengannya dianggap memiliki kekuatan gaib. Salah satu yang menarik perhatian yaitu keberadaan ranjang Bung Karno di Istana Kepresidenan Jakarta. Kamar yang terletak di Istana Merdeka itu tak lepas dari aura mistis. Salah satu kamar di Istana Merdeka memang pernah menjadi tempat peristirahatan Bung Karno. Kamar itu sempat ditempati oleh Presiden Jokowi sebelum akhirnya berpindah ke Istana Bogor. Padahal selama ini tak ada presiden setelah Bung Karno yang berani menempati kamar itu, termasuk Megawati Soekarno Putri. Ranjang di ruangan yang pernah ditempati Bung Karno untuk istirahat itu memiliki ukuran yang sangat besar. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengakui kalau dirinya merasakan aura mistis saat diajak Jokowi melihat kamar itu di Istana Merdeka. Ternyata saat tinggal di rumah dinas Wali Kota Solo, Jokowi juga tidur di kamar yang pernah ditempati Bung Karno. Dengan begitu Jokowi sudah terbiasa. Itulah 4 tempat berhantu dan mistis di Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Salam Cimatres, salam satu misteri. Au.